Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, di mata pelajaran korespondensi, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pertama dalam korespondensi bahasa Indonesia, yaitu mengenai dasar-dasar komunikasi kantor. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya komunikasi itu. Jadi anak-anak, komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan melalui suatu saluran ataupun media untuk mencapai tujuan atau hasil. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai komponen komunikasi. Jadi ada 5 komponen dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Sebenarnya siapa sih komunikator itu? Jadi, komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan pada pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun perkelompok. Kemudian, komponen yang kedua adalah pesan. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa adanya pesan. Nah, pesan itu sendiri adalah suatu rangsang yang dipancarkan dari komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa kata-kata verbal, misalnya pujian, caci maki, berita. Kemudian, pesan juga dapat berupa yang bukan kata-kata seperti body language atau bahasa isyarat, kemudian suara, warna, dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Kemudian komponen yang keempat adalah saluran ataupun media, yaitu alat yang menghubungkan komunikator dengan komunikan. Contohnya, misalnya TV, radio, telepon, surat, koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah tujuan ataupun hasil. Jadi, tujuan atau hasil adalah adanya perubahan tingkah laku pada komunikan. Tingkah laku tersebut dapat berupa pengetahuan, sikap, dan juga perbuatan. Oke, yang selanjutnya kita juga harus tahu nih, anak-anak, bagaimana sih proses komunikasi itu. Nah, jadi karena komunikasi ini dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, maka yang pertama, komunikator ini harus memilih ide atau gagasan yang kemudian dirumuskan dengan hati-hati dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ide ataupun gagasan yang telah dirumuskan tersebut dinamakan dengan pesan ataupun berita. Kemudian, setelah pesannya sudah siap, komunikator memilih media yang sesuai dengan pesan tersebut, sehingga komunikasi ini bisa efektif. Kemudian langkah selanjutnya, komunikator menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, setelah proses penyampaian pesan dari komunikator, maka dilanjutkan dengan proses penerimaan pesan oleh dari komunikan. Prosesnya, komunikan menerima pesan ataupun berita dari komunikator dengan jelas, tegap, dan hati-hati, sehingga seluruh pesan dapat diterima dengan lengkap dan komunikan wajib memberikan balikan atau respon ataupun biasanya disebut dengan feedback kepada komunikator. Kemudian respon ataupun tanggapan. Respon adalah umpan balik dari komunikan kepada komunikator. Nah, umpan balik itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, itu adalah umpan balik atau tanggapan kosong, atau biasanya disebut juga dengan zero feedback. Nah, umpan balik ataupun tanggapan kosong ini diberikan oleh komunikan kepada komunikator, tetapi isi dari umpan balik atau tanggapan tersebut itu tidak dimengerti oleh komunikator. Nah, umpan balik ataupun tanggapan semacam ini itu dapat terjadi karena adanya penggunaan istilah bahasa yang tidak sepaham. Nah, kemudian jenis dari umpan balik yang kedua adalah tanggapan positif atau positive feedback, yaitu umpan balik atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator dan isi baliknya atau tanggapannya dapat dimengerti oleh komunikator. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga, yaitu
tanggapan negatif atau negatif feedback, yaitu kebalikannya dari positif feedback. Nah, umpan balik atau tanggapan negatif atau juga sering disebut dengan negatif feedback itu adalah umpan balik atau tanggapan yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan kepada komunikator, tetapi isi dari balikan atau tanggapan ini itu bersifat merugikan atau memojokkan komunikator itu sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah umpan balik atau tanggapan netral, yaitu umpan balik atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator dan isi dari balikan atau tanggapan tersebut sifatnya netral dalam arti tidak mendukung juga tidak menentang. Kemudian pada prinsipnya, berhasil atau gagalnya suatu komunikasi itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pendukung keberhasilan komunikasi. Yang pertama ada kepandaian komunikator dan komunikan. Yang kedua, sikap yang baik dari komunikator dan komunikan. Yang ketiga adalah keadaan lahiriah atau fisik yang baik dari komunikator dan komunikan. Yang keempat adalah kesamaan sistem sosial atau ekonomi budaya dari komunikator dan juga komunikan. Kemudian apa sih faktor penghambatnya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, baik Ibu jelaskan itu mengenai faktor penghambat komunikasi. Ada banyak sekali faktor penghambat dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah komunikator dan komunikan tidak memiliki pengetahuan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang dipergunakan kurang jelas. Yang ketiga adalah adanya prasangka yang tidak beralasan. Yang keempat, adanya panca indera yang rusak. Misalnya dari komunikator atau komunikan itu misalkan tidak dapat mendengar ataupun tidak dapat berbicara dengan baik, seperti itu. Kemudian adalah adanya alat komunikasi yang rusak. Misalkan ketika kita berkomunikasi menggunakan dengan jarak jauh menggunakan handphone, mungkin handphonenya speakernya rusak atau lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu faktor penghambat dari komunikasi. Kemudian juga ada sikap yang kurang bijaksana. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi satu arah atau tidak ada feedback ataupun tanggapan. Baik, kemudian setelah kita tahu pengertian, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, kita juga harus tahu mengenai media dari komunikasi. Apa saja sih media yang digunakan di dalam komunikasi itu sendiri? Nah, sebelum kita lanjut ke media apa saja yang digunakan dalam komunikasi, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya media komunikasi itu apa sih? Kini, media komunikasi ini terdiri dua kata yang setiap katanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Media berarti alat bantu, sedangkan komunikasi berarti suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan ataupun berita. Bila kedua kata tersebut kita rangkai, maka secara umum media komunikasi ini dapat diartikan sebagai suatu alat yang dipergunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi atau ide-ide dari seseorang kepada orang lain agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Baik, kemudian kita juga harus tahu fungsi dari media komunikasi itu apa sih? Sebelum kita tahu apa saja media yang digunakan dalam komunikasi, kita juga harus tahu nih sebenarnya fungsi dari media komunikasi itu apa. Nah, ada 4 fungsi umum dari media komunikasi. Yang pertama adalah untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Yang kedua, untuk mempermudah menyampaikan informasi. Yang ketiga, untuk mempersingkat waktu menyampaikan suatu informasi. Kemudian yang keempat adalah membangkitkan daya tarik bagi konsumen. Kemudian adalah media dalam komunikasi. Jenis-jenis media komunikasi.
Ada 3 jenis media komunikasi, yaitu media audio atau pendengaran, kemudian media visual atau gambar, dan media audio visual, yaitu gabungan dari media audio dan media visual. Jadi yang pertama adalah media audio atau pendengaran. Nah, ini merupakan salah satu media komunikasi yang dapat didengar, misalkan ada radio, tape recorder, dan juga telepon. Kemudian media visual atau gambar yaitu media yang dapat dilihat dengan mata, misalkan surat, kemudian gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual. Nah, media audiovisual ini adalah gabungan dari media audio dan media visual, jadi bisa dilihat dan juga bisa didengar. Misalkan ada televisi, film bersuara, kemudian ada pertemuan, wawancara, dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran mata pelajaran korespondensi ini dengan baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.